warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Bimbika Award yang telah menunjuk kami sebagai finalis pada kategori Building Modeling. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Implementasi BIM pada pemodelan gedung apartemen menggunakan Allplan 2020. Pertama-tama, apa pengertian dari BIM? BIM adalah representasi karakteristik fisik dan karakteristik fungsional dari suatu bangunan atau objek BIM dari mulai tahap persiapan, tahap prarancang, tahap DD, dan finishing. Adapun keuntungan dari BIM adalah informasi elektronik yang andal yang dapat diakses selama masa layan struktur. Kemudian desain dokumentasi dengan peningkatan akurasi dan kualitas yang ditingkatkan. Kemudian nilai produksi yang lebih baik, peningkatan dasar untuk pengambilan keputusan, tinjauan umum perubahan selama fase desain dan konstruksi. Lebih sedikit perubahan dalam pesanan pasokan. Waktu konstruksi yang lebih singkat, mengurangi kesalahan desain, kemudian peningkatan operasional dan pemeliharaan. Yang kami modelkan adalah gedung apartemen yang berlokasi di Jakarta Timur dengan spesifikasi dengan luas lahan kurang lebih 6.387,45 meter persegi. Jenis fondasi adalah bore pile dan raft foundation. Durasi pemodelan proyek adalah tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020 atau 72 hari. Hasil karya kami menghasilkan 3D modeling, volume, laporan makalah, class report, animasi preview, presentasi hasil proyek. Skop pekerjaan BIM adalah pertama melakukan pemodelan gedung menggunakan Allplan 2020, mendapatkan volume yang akurat, kemudian melakukan analisa model struktur, arsitektur, dan MEP. Adapun timeline pelaksanaan BIM pada pemodelan gedung apartemen adalah dari tahap persiapan minggu ke-1 dan minggu ke-2. Kemudian pemodelan struktur bawah minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-4. Kemudian pemodelan struktur atas basement lantai 1 sampai dengan lantai 6 minggu ke-5. Kemudian pemodelan struktur atas minggu ke-7 sampai dengan penutup atap minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-7. Pemodelan MEP gedung minggu ke-7 sampai minggu ke-8. Pemodelan arsitektur gedung minggu ke-8 sampai dengan minggu ke-9. Kemudian report BOQ, clash detection, video animasi, dan lengkapi masalah minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-10. Kemudian submit dokumen pada minggu ke-10. Langkah-langkah penerapan BIM pada project building modeling terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap prarancangan, yang ketiga adalah tahap detail engineering design. Pada tahap persiapan ini, yang pertama itu yang harus kita perhatikan adalah penguasaan konsep BIM dan pengaplikasiannya. Penguasaan konsep BIM ini sangat perlu untuk memulai suatu pekerjaan atau suatu building modeling, dan juga mengapa kita menggunakan konsep BIM ini. Dan yang paling penting juga yaitu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan software-software tertentu yang mendukung untuk project building modeling. Kemudian yang kedua itu adalah pemahaman kita terhadap gambar 2 dimensi. Jadi ketika kita memahami gambar 2 dimensi ini, nantinya akan memudahkan kita dalam memodelkan suatu bangunan karena sudah memahami beberapa detail-detail tertentu dari shop drawing yang telah diberikan, sehingga meminimalisir kesalahan. Dan yang juga ketiga itu pengeksekusian rencana pelaksana BIM. Perlu dilakukan pengeksekusian rencana pelaksana BIM ini karena kita dapat menentukan rentang waktu atau berapa lama proyek ini akan dikerjakan menggunakan BIM ini. Dan juga yang kedua itu adalah tahap prarancangan. Dalam tahap prarancangan itu, langkah awal yang harus dilakukan itu adalah membuat file project. Dalam membuat file project ini kita menggunakan cloud dalam Allplan yang bisa disebut juga Allplan Share dan juga BIM Plus. Dari melakukan membuat file project ini, kemudian menginvite atau mengundang beberapa orang-orang tertentu yang kita akan tentukan untuk membuat project ini agar berjalan dengan baik. Kemudian setelah semuanya sudah terhubung dalam suatu cloud, kemudian kita dapat mengatur model awal atau prarancang. Mengatur model awal ini diawali dengan
melakukan menentukan identifikasi elevasi dan ketinggian tiap lantai, apakah ada terdapat void maupun struktur utama dan pendukung-pendukung lainnya, dan juga koneksi MEP. Dan yang ketiga itu adalah mengatur layout yang diletakkan dalam masing-masing bagian dalam file project. Mengatur layout ini erat kaitannya dengan berbagai bidang yang terdapat pada building modeling, yaitu struktur, arsitektur maupun juga MEP. Yang keempat itu adalah mengimport gambar 2 dimensi bisa berupa file DWG maupun PDF dan juga gambar lainnya ke dalam file project yang kita telah buat yang terintegrasi dengan antar bidang dengan suatu cloud yaitu BIM. Kemudian kita menentukan skala dari gambar 2 dimensi ini dan juga koordinat gambar agar tidak terjadi berbagai kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap detail engineering design. Dalam tahap DED ini kita sudah memulai untuk melakukan pemodelan baik bidang struktur, arsitektur maupun MEP. Setelah selesai pemodelan dari ketiga bidang ini, kemudian baru kita dapat menghasilkan beberapa output BIM, yaitu seperti report volume atau dalam Allplan ini bisa disebut dengan report quantity. Kemudian dalam report quantity itu akan merekapitulasi berapa banyak material yang digunakan dalam suatu building modeling atau project yang kita lakukan. Kemudian setelah mendapatkan report, kita juga dapat menganalisa atau clash detection atau berbagai masalah-masalah yang terjadi dalam penggambaran baik antar bidang struktur, arsitektur maupun MEP. Kemudian setelah itu kita dapat melihat 3D modeling secara full. Yang pertama adalah volume pekerjaan. Volume pekerjaan ini berupa rekapitulasi pekerjaan struktur yang telah didapatkan dari hasil project BIM kami, yaitu sebagai berikut. Kemudian clash detection. Clash detection ini adalah suatu fitur pendeteksi kesalahan desain pada BIM. Mengapa clash detection ini menjadi suatu kelebihan untuk pemodelan dengan BIM? Karena memiliki kemampuan untuk menganalisa bentrokan atau clash detection sehingga meringankan biaya jika ada kesalahan rancangan dibandingkan ketika kita sudah melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Setelah dalam istilah desain atau clash detection ini terjadi ketika satu komponen atau aset yang dibangun tidak terkoordinasi secara spasial, atau bisa dikatakan bahwa beberapa komponen baik struktur, antara struktur, arsitektur maupun MEP bisa jadi dalam suatu proses desain ini terjadi suatu bentrokan atau yang dimana rancangan struktur ini bisa mengganggu pekerjaan yang lainnya ataupun sebaliknya. Dalam proses BIM ini bentrokan ini dapat terlihat lebih mudah selama fase desain project. Kita juga bisa menganalisa bahwa setelah kita mengetahui beberapa clash detection ini dapat meminimalisir kesalahan pada proses rancangan atau fase desain, sehingga efisiensi biaya pada kesalahan rancang dibandingkan saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan itu jauh lebih minimal, dapat diminimalisir. Kemudian pada Allplan 2020 ini untuk menjalankan fungsi clash detection ini biasa disebut juga dengan collision check. Collision check ini biasanya akan memunculkan banyak duplikat masalah yang sama seperti halnya proses otomatis atau scanning clash detection. Dan ini tidak boleh diandalkan secara terpisah dan harus menjadi bagian dari proses koordinasi desain yang lebih luas. Dalam arti, misalnya kita mendapatkan kesalahan desain terdapat pada pipa yang membentrok pada 3 kolom. Jadi, pada clash detection ini dapat menganalisa bahwa ada 3 kesalahan yang sebenarnya jika kita analisa lebih lanjut, masalahnya hanya terdapat di pipa. Itu merupakan contoh dari analisa clash detection. Jadi seperti halnya proses otomatis,
tidak boleh diandalkan secara terpisah dan harus menjadi bagian dari proses koordinasi desain yang lebih luas. Proses pemodelan ini dapat kita lakukan rendering, 3D modeling, maupun juga yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan pemodelan dan segala analisa, class detection maupun juga report, apa yang kita dapatkan dari pemodelan BIM ini? Yaitu adalah yang pertama, kita dapat memodelkan building atau gedung ini secara virtual bangunan sehingga dapat melihat visualisasi atau bentuk asli gedung. Jadi kita dapat memudahkan untuk melihat bentuk asli gedung sebelum kita melakukan fase konstruksi. Yang kedua itu adalah biaya konstruksi akibat kesalahan dapat diminimalisir dengan adanya fitur class detection. Yang ketiga itu adalah memudahkan pengecekan kesalahan dan dapat langsung mengubah gambar dalam waktu singkat. Kemudian kita dapat menghitung volume pekerjaan lebih akurat dari pemodelan yang kita lakukan di software BIM. Kemudian gambar yang kita gunakan ketika kita melakukan konstruksi di lapangan dapat dengan mudah dibawa-bawa kemana-mana dengan hanya menggunakan smartphone atau gadget yang lainnya. Dan yang terakhir, yang paling penting dari BIM ini adalah kolaborasi dalam suatu cloud, yaitu baik antar owner maupun juga kontraktor maupun juga konsultan perencana dapat melakukan pengecekan maupun dapat melihat progres pekerjaan proyek ini dalam suatu cloud yang terhubung dengan internet. Dan ini kolaborasi sangat penting baik pada tahap desain awal maupun juga pada tahap konstruksi. Karena pada tahap konstruksi ini juga sangat penting untuk selalu dilakukan pengecekan apakah semua yang telah dirancangkan ini dapat terlaksana dengan baik di proyek. Sekian presentasi kami dari kelompok Alpha. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan juga kami sangat mengharapkan saran dan masukan saudara-saudara untuk bagi bahan kami untuk berevaluasi bagi pengembangan kami di kemudian hari. Selain itu, kiranya semua yang apa kami telah presentasikan pada hari ini dapat menjadi bahan untuk mendapatkan wawasan saudara-saudara sekalian mengenai dunia konstruksi atau digital konstruksi di era revolusi industri 4.0. Terima kasih.